Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Anak-anakku semua, kelas 12, baik IPA maupun IPS yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu dalam pembelajaran untuk mata pelajaran PPKN walaupun dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Walaupun kondisi demikian, saya harapkan anak-anak masih tetap melaksanakan proses pembelajaran, karena kami madrasah punya prinsip bahwa dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, pembelajaran harus tetap dilakukan. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, untuk di semester kedua proses pembelajaran PPKN yang dalam hal ini akan kita pelajari dua kompetensi dasar. Yang pertama adalah pengaruh kemajuan iptek, kemudian yang kedua dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Walaupun di LKS anak-anak itu banyak kompetensi dasar, karena dalam pembuatan LKS di semester genap kami dari BMP PPKN KKM Arif memfasilitasi anak-anak untuk di LKS semester genap dicantumkan semua kompetensi dasar mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Sehingga untuk semester genap kelas 12 bisa anak-anak lihat di LKS halaman 37 sampai 41. Itu penjelasan terkait dengan kompetensi dasar di kelas 12 semester genap. Untuk selanjutnya pembelajaran bab 1 atau kompetensi dasar 1 di semester genap, yaitu terkait dengan pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlu diketahui oleh anak-anak semua bahwa dalam realitas kehidupan kita saat ini, perkembangan teknologi ilmu pengetahuan tidak bisa dielakkan. Mau tidak mau, semua warga negara, setiap orang harus mensikapinya. Dalam mensikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya harus dengan kebijaksanaan. Sehingga diharapkan dengan kebijaksanaan itu, perkembangan teknologi yang mengandung pengaruh positif dan negatif bisa kita selaraskan. Pengaruh positifnya bisa kita ambil, kita manfaatkan, pengaruh negatifnya bisa kita hindari. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, untuk di kompetensi dasar yang pertama ini terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita akan mempelajari 3 subkompetensi. Yang pertama adalah pengaruh positif perkembangan iptek, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua, pengaruh negatif perkembangan iptek, baik kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, membangun sikap selektif dalam menghadapi perkembangan iptek. Ketiga subkompetensi inilah yang nanti kita akan pelajari di bab yang pertama. Namun untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan 2 materi, yaitu terkait dengan pengaruh positif dan pengaruh negatif perkembangan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anak-anak semua yang saya cintai dan saya banggakan, perlu kita menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini mengandung
pengaruh positif dan negatif. Di semua aspek kehidupan, baik itu aspek politik, sosial budaya, ekonomi, kemudian keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya. Semua aspek kehidupan terpengaruh oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam aspek politik, contohnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, pengaruh positifnya, berhasil menanamkan nilai-nilai politik yang semula dianggap tabu. Jadi sebelum adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat, berbicara tentang politik itu dianggap tabu. Ya, dianggap hal yang tidak layak untuk dibicarakan. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang ini, politik justru menjadi hal yang banyak dibicarakan. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, dengan perkembangan teknologi, sisi positifnya di bidang politik dapat meningkatkan nilai keterbukaan dan kebebasan, sehingga mendorong dapat dicegahnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi nilai keterbukaan dan kebebasan ini mendorong pemerintah untuk terbuka, sehingga praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang pemerintahan ini bisa dihindari. Sekarang ada pertanyaan, Pak, kenapa dengan perkembangan teknologi justru banyak pelaku korupsi yang ditangkap? Itu menunjukkan bahwa praktek korupsi justru semakin bisa dihilangkan. Walaupun sebenarnya praktek korupsi ini banyak terjadi, tapi dengan perkembangan teknologi ini semakin kita berusaha untuk yang korupsi ketahuan, dapat diketahui, dapat ditindak secara hukum. Ini adalah pengaruh positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang selanjutnya, pengaruh positif dalam aspek politik juga, yaitu meningkatnya partisipasi politik masyarakat secara kualitas dan kuantitas. Jadi dengan semakin tidak tabunya membicarakan politik, ya, dan meningkatnya nilai keterbukaan dan kebebasan, ini berakibat positif, partisipasi politik masyarakat meningkat secara kualitas dan kuantitas. Jadi contoh kecil, peran serta masyarakat dalam mengikuti pemilu, ada pilpres, ada pilihan legislatif, ada pilihan presiden, ya, ada pilihan gubernur, ada pilihan bupati, ini meningkat. Kemudian yang selanjutnya, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kontrol masyarakat terhadap penyelenggara negara. Jadi pemerintah sebagai penyelenggara negara ini dituntut untuk terbuka. Semua kebijakan, semua program yang dijalankan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka, sehingga bisa dikontrol oleh masyarakat. Kemudian pengaruh positif yang selanjutnya dalam aspek politik, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ini banyak melahirkan partai politik dan lembaga swadaya masyarakat. Itulah beberapa pengaruh positif terkait dengan perkembangan iptek dalam aspek politik. Kemudian dalam aspek ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini berpengaruh positif untuk meningkatkan investasi dan penanaman modal. Jadi banyak sekali investasi yang masuk. Banyak orang-orang asing yang kemudian punya minat untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
karena mungkin mereka sudah tahu bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan investasi, bagaimana keadaan sumber daya alam Indonesia, ya diharapkan ini bisa meningkatkan investasi dan penanaman modal. Kemudian yang kedua, dalam aspek ekonomi, berpengaruh positif terhadap terbukanya pasar global bagi produk dalam negeri. Jadi produk-produk dalam negeri ini bisa diekspor luar negeri karena pasar global semakin terbuka. Kemudian yang berpengaruh positif pula untuk mendorong efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Jadi contohnya perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha ini dalam mengiklankan produknya sekarang sudah banyak menggunakan media internet. Nah, ini mendorong efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Demikian pula dalam produksi. Semakin banyak menggunakan alat-alat canggih sehingga pengeluaran biaya produksi bisa dikurangi. Kemudian sisi positifnya juga dalam bidang ekonomi meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Jadi dengan banyak meningkatnya investasi, penanaman modal, maka semakin banyak pula peluang-peluang usaha perusahaan yang didirikan di Indonesia sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan devisa negara. Kemudian sisi positif dalam bidang ekonomi pula yaitu meningkatnya kemakmuran masyarakat. Dan selanjutnya bisa juga meningkatkan kreativitas usaha. Jadi sebelum adanya internet dulu ya, tidak ada usaha online. Sekarang justru merebak usaha melalui jual beli online. Bahkan ojek saja sekarang sudah ada ojek online dan lain sebagainya. Itu beberapa pengaruh positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aspek ekonomi. Kemudian dalam aspek sosial budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini membawa pengaruh positif dalam aspek sosial budaya. Di antaranya adalah semakin canggihnya alat-alat komunikasi sehingga memudahkan untuk mendapatkan informasi. Jadi semakin mudah kita mendapatkan informasi dari penjuru dunia. Ya. Informasi suatu kejadian di suatu tempat dengan mudah dalam hitungan detik, menit tersebar ke berbagai wilayah yang lain. Kemudian yang kedua, memudahkan transformasi ilmu dan pengetahuan serta teknologi. Jadi ilmu pengetahuan mudah diakses, perkembangan teknologi mudah diakses, sehingga terutama para pelajar ini belajar itu tidak hanya sekedar hanya membaca buku, tapi bisa mengakses ilmu-ilmu pengetahuan melalui internet, website-website di internet ini bisa kita manfaatkan. Kemudian dalam aspek sosial budaya, perkembangan iptek juga memberikan pengaruh positif. Kita dapat belajar dari tata nilai yang positif dari berbagai budaya, cara hidup, pola pikir maupun ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa lain. Jadi tata nilai yang positif dari budaya bangsa asing, cara pikir, cara hidup, pola pikir yang positif, ilmu pengetahuan dan teknologi yang positif itu dengan mudah kita dapat mengaksesnya. Sehingga kita bisa meniru tata nilai positif tersebut, kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita,
Ya, teknologi kita bisa gunakan dalam aktivitas kita sehari-hari. Itu pengaruh positif perkembangan iptek dalam aspek sosial budaya. Kemudian yang selanjutnya, pengaruh positif perkembangan iptek dalam bidang atau dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Ada beberapa pengaruh positif dari perkembangan iptek dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu diantaranya makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan penegakan HAM. Jadi supremasi hukum ini menguat. Ya, demikian pula penegakan HAM dan demokratisasi. Kemudian yang selanjutnya, menguatnya regulasi hukum dan diharapkan memihak pada kepentingan rakyat. Jadi dengan perkembangan teknologi ini, maka regulasi hukum ini semakin bervariasi. Ya. Jadi para legislator semakin banyak memutar otak bagaimana membuat aturan-aturan hukum baru untuk memayungi semua kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat agar tidak ada pelanggaran hukum. Kemudian yang selanjutnya, meningkatnya transparansi, keterbukaan, profesionalisme para penegak hukum. Jadi karena kontrol masyarakat ya, semakin meningkat, mau tidak mau para penegak hukum harus transparan, harus profesional. Kalau tidak transparan dan profesional, maka tentunya masyarakat akan bisa mengontrol, ya. Kalau dalam istilah netizen itu dibully, dibantai, ya, melalui dunia maya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, menguatnya supremasi sipil. Jadi pihak-pihak sipil ya, ini semakin menguat. Peran serta sipil dalam pemerintahan, dalam penyelenggaraan politik ini semakin besar. Ya, jadi supremasi sipil. Jadi peran serta sipil dalam penyelenggaraan negara ini semakin besar. Ya, justru militer semakin dibatasi hanya dalam koridor pertahanan dan keamanan. Ya, sedangkan sipil semakin kuat. Maka setelah adanya reformasi ini, ya, jadi peran sipil semakin menguat dalam pemerintahan. Jadi banyak sekali orang-orang sipil yang kemudian menjadi presiden, ya, menjadi kepala daerah, baik provinsi, kabupaten, ya, ini semakin banyak. Itu menunjukkan menguatnya supremasi sipil, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Itu pengaruh positif perkembangan iptek dalam beberapa aspek kehidupan. Sekarang yang selanjutnya adalah pengaruh negatif dari perkembangan iptek dalam berbagai aspek kehidupan. Di antaranya dalam aspek politik. Jadi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini membawa pengaruh negatif. Di antaranya adalah nilai-nilai ideologi Pancasila ini semakin luntur. Jadi pemahaman nilai-nilai ideologi semakin luntur akibat gencarnya pengaruh ideologi-ideologi lain. Jadi dengan mudahnya kita mengakses informasi melalui internet, ya, ini terjadi perang ideologi, sehingga pemahaman terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila ini semakin luntur kalau tidak
di pemahaman ini tidak diperkuat. Kemudian pengaruh negatif pula dalam aspek politik, kebebasan dan keterbukaan seringkali disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Ini juga pengaruh negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak orang yang kemudian menganggap kebebasan tanpa batas. Padahal perlu dipahami kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Sehingga dibutuhkan rasa saling menghormati, rasa saling menghargai, dan toleransi. Kemudian yang selanjutnya dalam aspek politik, pengaruh negatif dari perkembangan iptek juga berpengaruh pada penyalahgunaan iptek untuk melakukan tindakan atau gerakan yang dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintah dan stabilitas politik nasional. Jadi seringkali kita melalui media sosial ada informasi-informasi yang tidak benar, ya, banyak berita-berita hoax. Ini ketika kita tidak bisa menyaring, ya, mana yang benar, mana yang tidak benar, dan mudah terpengaruh, ya, kemudian mempengaruhi pikiran masyarakat, ini bisa mengganggu stabilitas politik nasional. Maka di dalam mensikapi perkembangan iptek, kita harus bijak, kita harus bisa menyaring mana yang benar, mana yang salah, mana yang hoax, mana yang fakta. Itu pengaruh iptek dalam aspek pengaruh negatif iptek dalam aspek politik. Kemudian pengaruh negatif perkembangan iptek dalam aspek ekonomi. Di antaranya dalam negeri kebanjiran barang-barang dari luar negeri seiring adanya perdagangan bebas. Jadi ketika adanya perdagangan bebas, maka barang-barang luar negeri ini mudah masuk ke negara kita. Sehingga produk dalam negeri yang secara kualitas mungkin kurang, ya, ini bisa kalah bersaing dan akan tersingkir. Oleh sebab itu, ya, kualitas produk dalam negeri harus kita tingkatkan. Sehingga nanti bisa bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Kemudian pengaruh negatifnya pula, semakin banyaknya investasi dan penanaman modal asing, apabila tidak dikelola secara baik, ini bisa mengakibatkan perekonomian negara dikuasai oleh asing. Karena dengan mereka banyak berinvestasi, penanaman modal, maka ada ketergantungan kita terhadap asing. Sehingga ketika mereka seperti itu, maka bisa mendikte kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Maka dikhawatirkan mereka bisa menguasai perekonomian negara kita. Oleh sebab itu, investasi dan penanaman modal harus dikelola secara baik. Sehingga hal-hal yang demikian bisa dihindari. Kemudian yang ketiga, menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari persaingan bebas. Jadi dengan persaingan bebas, siapa yang menang dalam mengelola usahanya, ya, kreatif, maka semakin maju. Tapi bagi yang kurang kreatif, semakin tersingkir. Sehingga bisa menimbulkan kesenjangan sosial. Kemudian pengaruh negatifnya pula dalam bidang ekonomi, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi. Terkait dengan mekanismenya ditentukan oleh pasar. Jadi makanya harga bahan pokok ini pemerintah hanya mengatur regulasinya.
Pemerintah tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengatur harga bahan pokok. Oleh sebab itu, maka pemerintah harus betul-betul dalam mengatur regulasi, ya, terutama terkait dengan harga bahan pokok, ini harus secermat mungkin, sehingga tidak menimbulkan keresahan-keresahan di pasar. Kemudian yang selanjutnya, akibat dari perkembangan teknologi, ya, penyerapan tenaga kerja berkurang akibat digantikannya dengan teknologi. Jadi banyak perusahaan yang kemudian mengalihkan tenaga manusia ke tenaga mesin, ya, sehingga tidak bisa dipungkiri tenaga manusia semakin berkurang. Ya, dengan demikian penyerapan tenaga kerja, terutama yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia, ini semakin berkurang. Ya, sehingga bisa berakibat pada pengangguran. Ini pengaruh negatif dalam aspek ekonomi. Kemudian pengaruh negatif dalam aspek sosial budaya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini membawa pengaruh negatif dalam aspek sosial budaya. Di antaranya adalah munculnya gaya hidup konsumtif. Jadi orang sekarang lebih suka berbelanja yang berlebih-lebihan. Ya. Jadi gaya hidup konsumtif. Ya. Jadi keperluan-keperluan yang tidak pokok dibeli demi gaya hidup. Kemudian yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Hedonisme ini adalah anggapan bahwa kenikmatan pribadi adalah segalanya. Ini berbahaya. Jadi yang penting saya merasakan bahagia. Urusan orang lain, urusan bagaimana caranya itu tidak dipikirkan. Ya, munculnya sifat hedonisme. Ya. Kemudian di sisi lain juga bisa berpengaruh negatif meningkatnya individualisme. Ketika gaya hidup konsumtif, sifat hedonisme ini meningkat, maka tidak bisa dipungkiri individualisme juga meningkat. Jadi mementingkan dirinya sendiri. Di samping itu pula berpengaruh negatif pada munculnya gejala westernisasi. Ini gaya hidup kebarat-baratan. Ya. Yang penting saya seperti orang barat. Ya. Tidak pandang bulu itu baik atau tidak. Jadi meniru gaya hidup barat. Makanya di dalam kehidupan remaja kita prihatin, ya, seperti contoh bagaimana meniru, contoh kecil meniru potongan rambut saja, ya. Jadi rambut yang kemudian diwarna hijau, warna kuning, kemudian potongan rambut yang samping tipis ini panjang kemudian ditegakkan begitu. Itu kan menunjukkan gaya hidup barat. Gaya hidup budaya kita tidak seperti itu. Ya, tapi di kalangan remaja kita itu menjadi hal yang wajar. Ini adalah pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sosial budaya. Hal-hal seperti itu saya harapkan anak-anak tidak menirukan. Jadi boleh kita meniru barat, tapi terkait dengan hal-hal yang positif. Yang negatif jangan ditiru. Kemudian yang selanjutnya, ya, pengaruh negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu memudarnya gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Ya, ini ya akibat tadi meningkatnya individualisme, sifat hedonisme, gaya hidup konsumtif, sehingga
orang lain ya urusan orang lain. Sehingga gotong royong, solidaritas, kepedulian, kerawanan sosial ini mudah semakin berkurang. Dan kemudian yang selanjutnya, pengaruh negatifnya yaitu makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat semakin jauh dari nilai-nilai keagamaan. Itulah beberapa pengaruh negatif dalam aspek sosial budaya akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang terakhir, pengaruh negatif perkembangan iptek dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Di antaranya, munculnya perang informasi yang dapat mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, di media sosial terjadi perang informasi. Ya, ketika kita sebagai orang Indonesia ini tidak bisa memfilter, maka akan terpengaruh. Ketika banyak warga negara Indonesia yang punya terpengaruh, maka itu bisa mengancam kedaulatan. Kemudian yang selanjutnya, munculnya tindakan anarkisme dan terorisme yang bisa mengancam stabilitas keamanan nasional. Jadi anarkisme semakin canggih, ya, pelaku-pelaku teror semakin canggih, yang bisa mengancam stabilitas keamanan nasional. Kemudian yang selanjutnya, meningkatnya gangguan pertahanan dan keamanan akibat dari mudahnya komunikasi dan perkembangan teknologi. Jadi semakin berkembangnya teknologi, ya, negara-negara berlomba-lomba untuk berebut pengaruh, untuk berusaha saling menguasai, sehingga bisa mengganggu pertahanan dan keamanan. Itu terkait dengan pengaruh negatif perkembangan iptek dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Itulah anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini, walaupun singkat, saya harapkan anak-anak bisa tetap melaksanakan proses pembelajaran dan semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa, sebagai konsekuensi dari pembelajaran daring, anak-anak saya harapkan absen melalui pengumpulan tugas. Tugasnya silakan apa yang saya jelaskan di atas diringkas kembali sesuai dengan pemahaman masing-masing, kemudian kirim ke nomor WA saya 082 133 107 405. Paling lambat pukul 18.00. Terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Patut kita renungkan bahwa barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidup. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi dalam kondisi apapun, saya harapkan anak-anak tetap belajar agar kita di kemudian hari tidak merasakan hinanya kebodohan. Terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.